Amin. Radhiyallahu ankum. Dzikrul mutala'ah wa annaha tanqasimu ila qismain. Wa qala radhiyallahu anhu min asna'i kalamin fi dzikril mutala'ah anna al-mutala'ah tanqasimu ila qismain. Qismun wa hum ahlut takhlid kasratul mutala'ah bi ghairi ilmin bi qawaidil mutala'ati tamayyulihim ila ghairil maqsud. Wa qismun wa hum tumayyiluhum ila ghairil maqsud. Wa qismun wa hum ahlul istiqamah kasratul mutala'ah asrafathum ala nur wan nuru saffa kudurati bawatinihim wan nuru yusaffi kudurati bawatinihim antaqahumullahu alal haq wa kullu syai'in yanqasimu qismain wal insanu mu'min fihi harakatut dunya wa harakatun akhirah ma tasluhu dunya illa bi akhirah wa la akhirah illa bi dunya wa kama annal insana lahu hayatun fit dunyal ma'rufah wa hayatun fil akhirah wa hiya hayatul abad wa lahu darun fit dunya wa darun fil akhirah wal insanu idza ma'ahu darul an fit dunya yahtaju lahu fihi minal asas min kursiyyin wa farshin wa ghairihi wa ba'duhum ma'ahu min kursiyyin wa furushin wa ghairihi wa ba'duhum ma'ahu darun wa la syai'a ma'ahu minal asas wa darul akhirah kadzalika misluh wal insanu idza bagha lahu minal asasi yuqarribu lahu minal a'mali shalihah wa ammal jannah yadkhulunaha bi rahmatillahi wa yataqasamunaha bi a'malihim wa ammal kafiru fi darid dunya yatamatta'u bil ladzati wasyahawat aw kama qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Dari yang dibaca Majmu' Kalam dan Wasiat Al-Habibul Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama, beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bih berbicara tentang mutala'ah. Mutala'ah mempelajari ilmu. Mutala'ah ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama, yang disebut dengan mutala'ahnya ahlut takhlid. Ahlut takhlid ini orang yang suka mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil, ya. Orang semacam ini biasanya banyaknya mutala'ah tanpa disertai dengan memahami dan mengamalkan ilmu kaidah-kaidah mutala'ah. Sehingga ini membuat mereka condong kepada sesuatu yang tidak dimaksudkan atau yang tidak menjadi tujuan dari mutala'ah itu. Bisa saja yang dimaksud di sini orang tersebut mungkin sibuk mempelajari kitab-kitab yang kurang manfaatnya. Bisa juga bermakna orang tersebut justru ilmunya membuat dia semakin menyimpang jauh dari Allah dan Rasulnya. Makanya kalau mutala'ah, membaca kitab, membaca buku, hati-hati. Kebanyakan orang-orang yang condong kepada akidah-akidah yang batilah, yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimulai dari kecondongan membaca kitab-kitab atau buku-bukunya tokoh-tokoh di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sering dibaca, akhirnya lama-lama timbul kecondongan hati, mulai tertarik. Setelah tertarik, akhirnya mulai mencari-cari tahu dan pada akhirnya akan mengikuti tokoh itu. Nah, makanya
salaf kita itu tidak membuka lebar-lebar orang untuk membaca semua kitab, tapi dibatasi dan lebih ditekankan kutubus salaf yang dibaca, kitab-kitabnya para salaf, kitabnya Al-Imamul Haddad wa ghairihi, supaya terjaga akidah kita. Jadi kecondongan kita itu terus-menerus kepada para salaf-salaf kita, orang-orang yang sudah jelas akidahnya, madhabnya teruji ilman wa amalan wa karamatan, teruji semuanya, sehingga tidak condong kepada yang lain-lain. Yang kedua, mutalaahnya orang yang ahli istiqamah, orang yang memang lurus di jalan Allah Ta'ala. Ahlul istiqamah ini semakin banyak mutalaah, justru banyaknya mutalaah itu menyebabkan mereka mendapatkan nur, karena ilmu itu nur. Wa nurullahi la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Mulane nek ahli maksiat ojo arep-arep kefutuh oleh ilmu, jauh dari ilmu. Nah, makanya orang-orang dulu itu walaupun sudah alim tapi dibolan-baleni dengan mutalaah. Lah kita ini kadang-kadang ndak ngaji satu kali masuk, nanti ngaji lagi kemasukan yang lain, yang sudah masuk itu keluar. Jadi siji metu, siji melbu, terus ngono. Akhirnya ndak alim-alim kalau gitu. Nah, orang-orang dulu itu diulang-ulang. Satu kitab itu, bahkan satu bab dalam satu kitab itu diulang sampai berkali-kali, puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali, sehingga betul-betul rusuh, betul-betul melekat dalam hatinya. Jadi kalau ditanya itu sudah tidak pakai buka lagi. Dulu adalah Habib Muhammad bin Alawi dijuluki Sahibul Amaim. Al-Amaim itu jamaknya imamah. Itu kenapa dijuluki Sahibul Amaim? Beliau itu kalau sudah mutalaah kitab, dulu belum ada listrik, PLN belum ada, pakai lampu tempel itu, lampu sing nganggo minyak nih. Itu ndak terasa, saking senengnya mutalaah, satu malam itu dalam satu kali mutalaah imamahnya itu sampai 13 imamah terbakar. Jadi 13 kali beliau ganti imamah, sampai dijuluki Sahibul Amaim. Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu kalau mutalaah kitab itu saking kuatnya hafalannya beliau, itu sampai kalau baca yang atas itu yang bawah ditutup sama tangannya. Kenapa? Karena sekali ngelihat itu langsung hafal. Jadi kok wedi kecampuran, jadi maca sing dokor niki sing nisor ditutup. Nah, kalau Syafi'i kejoso mbok ya apa? Jadi ngono sik tawadhu, sik syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Lah zaman lak rajane su. Ini Imam Syafi'i seperti itu. Jadi mutalaahnya orang-orang dulu itu luar biasa sekali, sehingga daya hafalnya begitu kuat, pemahamannya begitu mantap, dan ilmu itu betul-betul rusuh di dalam hatinya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Jadi ilmu itu adalah nur, dan nur ini bisa membersihkan kotoran-kotoran batin dan membuat Allah Ta'ala, lisan mereka dibuat oleh Allah Ta'ala untuk bisa berbicara sesuatu yang hak, barakah daripada ilmu tadi. Kemudian setelah menyinggung tentang mutalaah, Al-Habib Abu Bakar menyampaikan bahwa segala sesuatu di dunia ini terbagi menjadi dua. Dan orang yang mukmin di dalam dirinya ada gerakan untuk dunia, ada gerakan untuk akhirat.
Jadi intinya beliau ini menjelaskan orang itu ya akhirat itu tentu prioritas. Tapi ya namanya orang hidup di dunia ya butuh dunia. Nah, makanya Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kalau untuk akhirat itu penekanannya itu lebih, perintahnya itu loh, wabtaghi amr fima atakallahu daral akhirah. Semua yang diberikan Allah untuk kamu jangan lupa itu wabtaghi, carilah ya dari semua yang diberikan Allah untuk kamu ad-darul akhirah, kepentingan untuk akhirat nanti. Tapi ketika berbicara tentang dunia itu redaksinya sangat ringan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ya jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi kalimatnya kan enteng, ringan, menunjukkan dunia itu tidak penting-penting amat. Tapi ya tetap namanya kita hidup di dunia, ya kita cari dunia. Bukan berarti terus kita akhirat tok terus gak nyambut gawe yoga. Ngibadah tok mboten nyambut gawe nggih mboten. Mboten kok dikengken ngoten mboten. Yo nyambut gawe yo gak apa-apa. Tapi yo sak kadare aja nganti dunyane nglalekno nang akhirate. Jadi sing dipentingno akhirat, walaupun akhirat itu ya dibutuhkan juga sarana dunia, dunia juga tentunya harus diprioritaskan untuk kepentingan akhirat. Jadi kan ada itu hadisnya Nabi SAW itu bersabda, kejar akhiratmu jangan sampai membuat ojo bahayani nang dunyamu, maksudnya yo ojo ganggu nang urusan dunyamu. Tapi nek wis urusan napa dunya yo ojo nganti ganggu nang akhiratmu. Jadi Al-Habib Abu Bakar itu perhatiannya sampai seperti itu ya. Ini menunjukkan betapa beliau itu sangat bijak, tahu orang ini ya juga butuh dunia, ya butuh kerja gitu loh. Jadi ya tidak hanya sekedar karena alasan akhirat tok terus gak gelem kerja. Wong Habib Abu Bakar sendiri aja itu masih kerja beliau itu. Beliau itu menunjukkan orang tidak mau butuh dari orang, minta kepada orang itu tidak mau. Beliau sendiri itu sudah wali, sudah punya makam wilayah, masih kerja. Nah, dulu itu jual jual kayu gahru atau apa itu. Itu kalau jual ya semua itu tergantung kelas-kelasnya dengan harganya masing-masing. Kadang-kadang ada orang itu sok-sokan nawar gitu ya. Sudah Bib, ini yang harga 50.000 tak beli umpamanya 250.000. Saya biar dapat barokahnya antum. Nah, jawabannya Habib Abu Bakar, kalau mau barokah datang ke majelis saya. Itu dapat barokah. Tapi kalau ini saya kerja. 50 yo bayaran 50, 200 yo bayaran 200. Nah, jadi barokah dhewe kerja dewi, zaman ngaji ngene iki barokah, tapi lek nyambut gawe siji maneh urusane. Nggih. Online zaman kan mboten malah waliane. Woh, nek Habib iku wis gak usah dibayar barokah wis ngono ya. Malah ngono ya. Jadi kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beliau berkata, orang ini juga punya dua kehidupan. Kehidupan di dunia ini, kemudian kehidupan di akhirat, itu kehidupan yang selama-lamanya. Ya, sebelumnya akan disertai dengan kehidupan di alam barzakh, hayatun barzakhiyah. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kat-tariqi ilal watan wa mad-daru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Ya, isinya akhirat itu cuma dua. Wa maddaru illa jannatun liman ittaqa. Untuk yang bertakwa
surga. Untuk yang tidak bertakwa, wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Neraka tempatnya. Nah, tinggal kita memilih itu ketika hidup di dunia. Nanti kita tentukan akhirat kita itu seperti apa dan di mana. Menuju ke jannah atau menuju ke nar itu sekarang kita mulai menentukan, membangun rumah kita. Dan beliau mengumpamakan orang kalau membangun rumah pasti dia butuh mengisi rumahnya dengan perabot rumah tangga, al-asas. Perabot rumah tangga mulai kursi, ada tempat duduk, ada mejanya, ada gelas, ada cangkir, perabotan masak, ya, perabotan tempat duduk, tempat tidur, semuanya itu pasti disiapkan. Orang kan kalau pindahan rumah kan pasti begitu. Akhirat kita kadang-kadang kita lalai, tidak kita siapkan perabotannya itu. Nah, perabotan rumah tangga yang untuk di akhirat itu adalah dengan banyaknya amal kita. Semakin banyak amal kita, nanti semakin banyak isi rumah kita di akhirat nantinya. Dan yang terakhir, beliau menjelaskan bahwa surga itu nanti orang-orang mukmin akan memasukinya dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi istilahnya jangan merasa dengan amal kita la yadkhula ahadukumul jannata bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu. Jadi semua itu dengan rahmatnya Allah, dan nanti surganya itu derajatnya seperti apa sesuai dengan amalnya di dunia. Semakin banyak amalnya semakin tinggi derajatnya di akhirat atau di surga, dan sebaliknya juga begitu. Adapun orang kafir, buat mereka cukup berenak-enakan di dunia dengan kelezatan dan syahwat, dan nanti di akhirat mereka akan tinggal mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf dan bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.